Shalom sahabat Fresh Juice terkasih, bertemu kembali dengan Renungan Fresh Juice edisi spesial OMK hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Perkenalkan, saya Floren, salah satu anggota DFJ Fellowship 12 dari Jakarta. Bacaan dan renungan hari ini akan dibawakan oleh Kak Fransiskus Erwin dari Bungo Jambi. Selamat mendengarkan. Romo, suster, bapak ibu, dan khususnya rekan muda penikmat Fresh Juice yang terkasih. Senang sekali dapat kembali berjumpa dalam kesempatan yang penuh rahmat ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dalam naungan berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Anak manusia datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Janganlah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia pun datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Injil hari ini mengisahkan tentang kejadian yang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam hal pekerjaan. Dituliskan bahwa Yakobus dan Yohanes mengajukan permohonan kepada Yesus agar mereka dapat duduk di sebelah Yesus, turut serta dalam kemuliaannya. Dalam dunia kerja yang kita jalani saat ini, tentu kita sudah sangat familiar dengan yang namanya jenjang karir dan jabatan. Kita bekerja dengan performa terbaik agar suatu saat dapat menduduki posisi atau jabatan yang lebih tinggi. Jabatan yang lebih tinggi berarti kekuasaan yang lebih besar, penghasilan yang lebih banyak. Namun, tentu saja tanggung jawab yang lebih berat.
Yakobus dan Yohanes yang awalnya penjala ikan dipanggil Yesus untuk mengikutinya. Setelah sekian lama menjadi murid Yesus, muncullah keinginan manusiawi mereka agar dapat menduduki suatu posisi khusus saat bersama Yesus. Mereka memberanikan diri untuk memohon kepada Yesus suatu kedudukan yang mereka yakini menjadi hak mereka. Julukan Boanerges ternyata sangat cocok melihat semangat membara dan ambisi mereka. Alih-alih mengabulkan permohonan mereka, Yesus justru berkata kepada Yakobus dan Yohanes, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Tentu jawaban ini tidak seperti yang diharapkan oleh Yakobus dan Yohanes. Posisi ini menurut mereka layak didapatkan karena sudah meninggalkan pekerjaan utama mereka sebagai nelayan dan pergi mengikuti Yesus. Pengorbanan mereka sudah begitu besar sehingga berhak mendapatkan imbalan yang besar pula. Sekarang coba kita tarik ke dalam pengalaman hidup kita dalam menjalankan pekerjaan. Tentu kita semua punya impian bisa naik jabatan, lancar menapaki jenjang karir, dan akhirnya mencapai kesuksesan. Banyak cara yang ditempuh agar impian ini dapat terwujud. Sebagian orang memilih menonjolkan kedisiplinannya. Ada juga yang menunjukkan kemampuannya menyelesaikan tugas tepat waktu, bahkan lebih cepat. Dan yang lain menunjukkan loyalitas kepada perusahaan, dan lain sebagainya. Tidak ada yang salah dengan ambisi ini. Malah seharusnya membuat kita semakin bersemangat dengan menunjukkan kinerja terbaik demi kemajuan perusahaan tempat kita bekerja. Namun Yesus mengingatkan kita melalui kisah Injil tadi, bahwa kedudukan dan jabatan adalah amanah yang diberikan kepada orang yang memang siap dan layak menerimanya. Artinya bahwa fokus kita bukan semata-mata untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan, namun lebih kepada menyiapkan diri dengan menjadi versi terbaik dari diri kita dan mengasah talenta yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Selanjutnya, Yesus memberikan pengertian yang lebih mendalam tentang pemimpin kepada para murid, termasuk kepada kita semua. Jabatan tidak seharusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk memperoleh manfaat hanya untuk diri sendiri. Yesus ingin kita menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin tinggi kedudukan atau jabatan yang kita miliki, semakin banyak pula orang yang menerima kebaikan melalui kepemimpinan kita. Maka jangan sampai kedudukan dan jabatan tinggi malah membuat kita merasa besar, sehingga tak lagi membutuhkan pertolongan dari Allah. Sebaliknya, semakin besar tanggung jawab yang kita emban, semakin bersandarlah kita pada penyertaan dan bimbingannya. Satu lagi hal penting yang perlu kita hayati dalam menjalani pekerjaan kita, yaitu tentang pemimpin yang melayani. Yesus adalah contoh sempurna dari seorang pemimpin yang melayani. Dia rela menjadi tebusan bagi kita, umat yang dikasihinya. Sangat kontras disampaikan dalam Injil bahwa para pemimpin bangsa memerintah dengan tangan besi, sedangkan Yesus ingin kita memimpin dengan menjadikan sikap melayani sebagai hal yang paling utama. Kepemimpinan yang melayani dapat terlihat dari sikap pimpinan yang selalu ingin membantu orang yang dipimpinnya dapat bertumbuh. Selain itu,
kepemimpinan yang melayani juga tercermin dari kepedulian terhadap bawahan. Pengenalan pribadi yang lebih mendalam tidak terbatas hanya soal pekerjaan, dan terus mendorong bawahan untuk memaksimalkan potensi baik yang ada dalam dirinya. Contoh nyata dari sikap-sikap di atas sudah dilakukan Yesus kepada para murid. Semoga Injil hari ini sungguh dapat menginspirasi kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pekerjaan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Mampukan kami agar kami dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang tulus. Bantu kami agar kami dapat memahami rencana-Mu dalam kehidupan kami melalui pekerjaan yang kami lakukan saat ini. Bantu kami agar melalui jabatan yang kami emban, kami dapat semakin melayani orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami serahkan pekerjaan dan usaha kami sebagai persembahan syukur bagi-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Sampai jumpa di edisi Fresh Juice berikutnya. Terima kasih Kak Frans untuk renungan bermakna hari ini. Sahabat Fresh Juice terkasih, semoga kita menjadi murid yang diharapkan Yesus, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebaiknya, semakin tinggi jabatan yang kita emban, semakin banyak pula orang yang menerima kebaikan melalui kepemimpinan kita. Semoga apapun tanggung jawab yang kita miliki, baik besar maupun kecil, kita tidak lupa untuk tetap bersandar pada penyertaan dan bimbingan Allah Bapa. Sampai jumpa lagi dalam edisi Fresh Juice Spesial OMK selanjutnya. Salam Fresh Juice.